Selamat datang di Laboratorium Teknologi Sediaan Steril. Kali ini kita akan melakukan percobaan pencucian dan sterilisasi alat. Anda lihat saya sudah menggunakan jas praktikum, dilengkapi dengan sarung tangan, kemudian penutup kepala dan masker tentunya. Kemudian kita menuju ke pintu utama lab steril. Kita buka pintunya. Ya, kemudian Anda lihat di pintu. Kemudian kita akan masuk ke ruang penyimpanan bahan baku, ya, bahan-bahan yang digunakan di lab steril. Kita buka dan jangan lupa kemudian kita tutup kembali. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan dalam praktikum steril. Ada bahan padat, kemudian tentunya ada pelarut. Kita akan menuju ke ruang penimbangan bahan dan pencucian. Anda lihat ini ada timbangan digital, kemudian ada beberapa alat-alat kelas yang dibutuhkan untuk proses pencampuran nanti. Ada beker gelas, ada tutup karet botol infus, ada corong gelas, kemudian ada pelarut yang digunakan untuk proses pencucian, ada HCl. Pertama kita akan melakukan proses pencucian bahan karet. Kita tentunya siapkan pelarutnya, ada HCl. Ya, ini adalah HCl. Ya, sebelumnya kita melakukan pemanasan aqueous dengan lampu spiritus. Apabila ada kompor listrik, Anda bisa menggunakannya, lebih praktis. Tuangkan HCl 2% ke dalam tutup botol atau bahan-bahan berbahan dasar karet yang sudah kita tempatkan di Erlenmeyer atau beker gelas. Kemudian kita diamkan tentunya selama 30 menit. Setelah 30 menit, ya, kemudian kita tuang larutan HCl-nya, karena kita akan merendam bahan berbahan karet ini dengan larutan tepol 1% plus natrium karbonat 0,5%, 1:1. Ya, kita lihat
Sekarang saya tuang tepol plus natrium karbonat ke dalam bahan karet tadi, seperti tadi HCl. Kita rendam kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita bisa keluarkan larutan tadi, tepol 1% dan natrium karbonat 0,5%. Kita keluarkan larutan tersebut. Kemudian bahan-bahan karet tersebut kita masukkan ke dalam air mendidih yang sudah kita didihkan. Kita masukkan satu persatu kurang lebih 15 menit lamanya. Kemudian hal ini diulang-ulang bila diperlukan kalau hasil larutan atau air tersebut belum jernih dan bersih. Apabila sudah jernih dan bersih, maka dianggap sudah memenuhi syarat bersih untuk bahan-bahan karet ini. Selanjutnya yang terakhir, kita bilas alat-alat gelas tersebut dengan Aquades. Setelah itu kita keringkan dengan bantuan hair dryer. Inilah proses pencucian bahan atau alat berbahan karet. Selanjutnya, alat-alat yang berbahan karet tersebut akan siap kita lakukan proses selanjutnya, yaitu sterilisasi, untuk menjamin kondisi alat tersebut tetap dalam kondisi yang bersih. Maka kita tutup beker gelasnya dengan menggunakan aluminium foil. Seperti yang Anda saksikan. Kita lanjutkan dengan pencucian alat-alat gelas. Kita sampling alat yang kita gunakan. Ada gelas ukur, ada labu takar, ada vial, ada botol infus. Disiapkan dulu
HCl 2%, kemudian tepol 1%, dan natrium karbonat 0,5%. Kita masukkan satu persatu alat gelas. Ya, pertama kita masukkan vial, kemudian bahan-bahan atau alat gelas yang lain. Dengan cara yang sama, Anda lakukan proses perendaman ini. Selanjutnya direndam dengan larutan teflon 1% dan natrium karbonat 0,5%, 1:1 atau sama banyak, selama 15 menit. Setelah 15 menit, alat-alat gelas tersebut kita didihkan di atas tangas air selama 15 menit. Hal ini bisa diulang-ulang sampai 3 kali bila diperlukan, tentunya sampai larutan kelihatan jernih dan bersih. Kemudian kita keluarkan. Selanjutnya kita bilas dengan Aquades. Selanjutnya kita masuk ke pencucian bahan logam atau aluminium. Kita berikan contoh adalah spatula. Kita rendam dulu ya dengan natrium karbonat 0,5% selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit kemudian kita rendam ya dengan tepol 1% selama 10 menit. Setelah 10 menit kemudian bahan logam tersebut dididihkan dalam air mendidih yang sebelumnya sudah kita siapkan, seperti proses pencucian bahan gelas atau kaca tadi, sampai larutan atau cairan rendaman itu jernih. Kemudian siap untuk disterilkan. Tentunya akan kita bungkus alat-alat gelas ini dengan kertas coklat dan kita beri label
untuk masing-masing alat sebagai penanda dan siap untuk dilakukan proses sterilisasi dengan menggunakan oven. Alat-alat yang sudah siap kemudian akan kita tempatkan di kontainer atau box plastik yang tertutup yang sudah kita siapkan untuk kita akan bawa ke ruang sterilisasi. Oke, kita tempatkan alat-alat gelas yang sudah kita bungkus ke dalam box. Satu persatu kita masukkan, ya, termasuk tadi alat berbahan karet yang sudah kita kemas ke dalam beker gelas berisi Aquades. Untuk alat-alat kaca akan disterilkan dengan oven, sedangkan alat berbahan karet dengan autoclave. Kemudian kita akan bawa ke ruang sterilisasi alat. Ini adalah ruang sterilisasi alat. Ini adalah oven. Semua secara otomatis, tombol digital. Kemudian ini adalah autoclave. Ini adalah forward, ya, forward. Kemudian ini adalah pengatur suhu, ya. Kemudian ada lama waktu proses sterilisasi dengan oven. Kemudian ini adalah tombol untuk memulai proses pemanasan dengan oven. Kemudian kita buka ovennya, kita tarik dengan cara ditarik. Kemudian kita akan susun alat-alat kita dengan rapi ke dalam kontainer atau ruang oven, dijejer tidak menumpuk supaya thermal atau panas dari oven ini merata ke seluruh alat kita sehingga kemudian terjamin sterilisasinya. Kita bisa susun, ya, dengan rapi satu persatu tentunya. Selanjutnya kita tutup
dan kita setting ovennya, kemudian suhunya yang pertama, kemudian kita atur dengan memutar tombol ini sesuai dengan yang kita inginkan. Dia akan berputar semakin besar. Kalau diputar ke arah kanan, maka suhunya akan semakin besar tentunya. Kemudian kalau sudah kita setting waktunya, ini adalah timer atau waktu yang kita inginkan. Kita setting dalam menit atau dalam jam. Kemudian proses sterilisasinya bisa kita mulai dengan kita menekan, ya, kita tekan ke dalam, ya, putaran yang bulat ini, maka prosesnya sudah berjalan. Waktunya sudah selesai, maka dia mati dengan sendirinya. Kemudian kita diamkan sebentar supaya tidak terlalu panas ketika kita mengeluarkan alat-alat gelas tersebut. Setelah kita diamkan berapa menit, berapa saat, kemudian kita keluarkan, ya, ini adalah alat-alat kita yang sudah melalui proses sterilisasi. Kemudian kita tempatkan kembali alat-alat ini ke dalam box yang sudah kita siapkan untuk menjamin kesterilisasi yang alat-alat tersebut. Kita lanjutkan dengan sterilisasi bahan karet dengan menggunakan autoclave. Ini adalah alatnya, ya, yang Anda lihat, ya, di bagian temperatur kontrol. Ini semakin ke kiri, semakin besar. Ini adalah power dari temperatur kontrol. Kemudian di samping kirinya adalah timer, ya, bisa kita setting berapa menit, ya. Ini adalah pengunci dari autoclave, ya. Bisa diputar ke kiri untuk membukanya, ya. Ini adalah untuk mengeluarkan uap air jenuh yang ada di dalam kontainer ini. Apabila kita ingin menurunkan suhunya dengan cara dinaikkan, maka dia akan keluar seperti suara gas yang bocor, ya, akan bersuara seperti ini. Kita buka penutup dari autoclave ini, kita cek dulu air
yang ada di alat ini, dandang ini bagian ini kita angkat, kita cek airnya, ya ini harus sudah diganti, sudah kuning ya. Air kita isi sampai batas atau tanda yang ada di alat ini. Untuk mengeluarkan air yang kotor tadi, keran paling bawah, kemudian setelah dia bersih, kemudian kita isi dengan air yang baru. Setelah itu kita masukkan lagi bagian ini ya. Kemudian kita tempatkan ya, seperti ini. Kita tutup kembali autoclave-nya. Setelah itu akan kita putar dengan bantuan alat pemutar ya, dengan bahan logam atau besi. Kita putar ke arah kanan ya. Anda perhatikan Anda putar berpasangan ya. Oke, sudah terkunci dengan rapat. Kemudian kita nyalakan powernya, baik untuk timer maupun kontrol suhunya, ditandai dengan nyala warna hijau. Setting ya, ini misalnya 20 menit. Kemudian ini adalah kontrol suhu. Ini satuannya dalam MPa ya. Anda bisa konversi dalam derajat Celcius sehingga Anda bisa mengetahui apakah suhu di dalam ruang kontainer autoclave ini sudah tercapai atau belum. Dia akan naik semakin lama waktu proses sterilisasi ini, dia akan naik terus sampai kemudian bisa saja dia melebihi dari suhu yang kita tentukan ya, temperatur yang kita tentukan. Maka caranya kalau dia melebihi, kita buka kedua keran ini ya, untuk mengeluarkan uap jenuh yang ada di dalam kontainer ya. Seperti yang Anda saksikan, kemudian uapnya akan keluar dengan ditandai dengan bunyi ya, seperti ini ada uap Anda lihat ya. Apabila sudah selesai, maka kita biarkan uap air jenuh yang ada dalam kontainer ini habis. Apabila sudah selesai, maka powernya kita matikan kedua-duanya, dipastikan timernya sudah pada posisi 0 dan timernya sekali lagi tombol
powernya sekali lagi kita matikan. Kita buka dulu pengunci dari alat ini. Kita buka. Sekali lagi pastikan Anda menggunakan sarung tangan yang tebal seperti ini. Selanjutnya kita keluarkan alatnya. Kemudian sekali lagi kita buka ya, kemudian kita ambil alatnya, kemudian kita tempatkan di box yang sudah kita siapkan tadi untuk siap digunakan untuk proses pencampuran maupun proses preparasi sediaan yang akan kita buat. Tentunya air yang ada di dalam beker gelas tadi dikeluarkan dulu, kemudian dibersihkan ya. Kemudian baru ditempatkan di dalam kontainer tadi. Dalam mengeluarkan alat ini harus hati-hati karena tentunya masih ada uap air yang bisa saja masih panas. Setelah kita keluarkan dan kita tempatkan di box, kemudian kita masukkan ya, kita hantarkan ke ruang steril untuk proses preparasi dan pencampuran sediaan steril melalui lorong atau lubang yang sudah didesain atau di setting. Ini kita tutup kembali. Dipastikan terkunci dengan baik seperti yang Anda lihat. Kemudian kita sekarang berada di ruang steril, ruang yang ada LAF-nya. Sekali lagi ini kita kunci dulu. Pastikan sudah terkunci dengan baik. Kemudian Anda lihat ini adalah LAF yang pabrikan. Ini adalah filter udara bersih, HEPA filter yang mengalirkan udara bersih dari dalam keluar yang mengeksklud mikroorganisme dari dalam LAF. Ini kemudian adalah tombol UV dan tombol neon sebagai penerang. Ini adalah LAF yang manual, masih relevan untuk digunakan. Sekali lagi yang bekerja ada telapak tangan sampai siku. Seperti ini yang Anda lihat. Oke, selanjutnya kita bisa
keluar dari ruangan steril menuju ke luar laboratorium. Tentunya satu arah, tidak berbalik ke arah masuk tadi. Ini adalah arah keluar. Ya, ini adalah pintu utama lab steril. Kemudian kita bisa meninggalkan laboratorium.